Perkenalkan, nama saya Dani Yuniardi, NIM 48 2019 014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang peran olahraga dalam perkembangan moral. Sebelum membahas tentang peran olahraga dalam pengembangan moral, kita akan lebih dulu membahas tentang pengertian etika. Pengertian etika adalah pemikiran sistematik tentang moralitas, di mana yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Dikatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Untuk memahami etika, maka kita harus memahami moral. Dalam etika mengembangkan diri, orang hanya dapat menjadi manusia utuh jikalau semua nilai atas jasmani tidak asing baginya. Sedangkan pengertian moral itu adalah moral berasal dari kata Latin, yaitu mos, dan dimaksud sebagai adat istiadat atau tata krama. Moral berkaitan dengan niat. Perkembangan moral adalah proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya, seseorang yang konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral. Etika dan moral dalam perkembangan pendidikan jasmani. Sebagai dasar dari definisi pendidikan jasmani yang mengatakan bahwa bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang sangat jelas bahwa pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat sentral di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar yang mengarah untuk membentuk karakter anak. Karakter anak yang dimaksud tentunya tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia serta kepribadian utuh anak. Selain harus dilakukan oleh setiap orang tua, juga dapat diupayakan melalui pendidikan di sekolah. Menurut Johansyah Lubis 2007, pendidikan nilai di sekolah yang bisa diangkat yaitu 1. Seluruh suasana dan iklim di sekolah sendiri sebagai lingkungan sosial terdekat yang setiap hari dihadapi, selain di keluarga dan masyarakat luas. 2. Tindakan nyata dan penghayatan hidup dari para pendidik atau sikap keteladanan mereka dalam menghayati nilai-nilai yang mereka ajarkan akan dapat secara instinktif mengimbas dan efektif berpengaruh pada peserta didik. 3. Semua pendidik di sekolah, terutama para guru pendidikan jasmani, perlu jeli melihat peluang-peluang yang ada, baik secara kurikuler maupun non-ekstra kurikuler. 4. Untuk menyadari pentingnya sikap dan perilaku positif dalam hidup bersama dengan orang lain, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. 5. Secara kurikuler, pendidikan nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif juga bisa diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. 6. Melalui pembinaan rohani siswa, melalui kegiatan pramuka, olahraga organisasi, pelayanan sosial, karya wisata, lomba, kelompok studi, dan teater. Itu menurut Johannes Lubis pada 2007. Tentu saja kita akan kalau membahas tentang etika dan moral, maka kita juga akan membahas tentang karakter, tentang pendidikan karakter.
Karakter itu sendiri adalah penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai-nilai benar, salah, baik, dan buruk. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Manusia memiliki 4 karakter, yaitu 1. Karakter kuat, yaitu pantang menyerah, disiplin, tegas, berani, dan semangat. 2. Karakter lemah, yaitu pemalu, takut, malas, dan mudah menyerah. 3. Karakter baik, yaitu murah senyum, pemaaf, dan penolong. Keempat, karakter buruk, yaitu pencuri, pembunuh, munafik, tamak, keji, kikir, dan kasar. Jika karakter lemah digabung dengan karakter baik, maka menjadi kurang bermanfaat. Jadi kesimpulannya, pendidikan etika konsepnya bersifat abstrak, sehingga pemberiannya harus lebih banyak pada perilaku dan contoh yang konstruktif. 2. Dukungan lingkungan sekolah dan masyarakat harus dijaga untuk menjaga iklim lingkungan sosial yang baik, agar mendukung pendidikan etika dan moral. 3. Guru pendidikan jasmani dapat mengajarkan nilai etika di luar jam pelajaran, terutama saat ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, organisasi klub olahraga sekolah, dan dengan melihat peluang yang tepat dalam pendekatan individu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jikalau kurang paham dan kurang mengerti, mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.